Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal kita, yaitu ke pembahasan keempat. Jika kemarin kita sudah membahas sampai soal ketiga, nah sekarang kita akan lanjutkan ke soal yang keempat. Di sini jika kita lihat merupakan rekapan gaji THR karyawan ya. Kita akan mencoba mengisi kolom-kolom yang kosong ini sesuai dengan petunjuk soal, yaitu di sini. Keterangan kode 1234 merupakan golongan, N merupakan status nikah, dan T tidak. Ini Dear Man merupakan kode dari jabatan. Nah, kita lihat di sini jabatan, kita akan mengisi jabatan dengan tabel bantu, yaitu tabel bantu jabatan ini dengan kode ini sebagai sel acuan kita. Di sini jika kita lihat kode ini dir, di sini dir berada di karakter ketiga dari akhir, maka di sini kita bisa menggunakan write, lookup, write. Kita ambil 3 karakter dari kanan, setelah itu kita blok tabel bantu kita begini F4, 2, 0. Karena dia ini jabatan ini berada di kolom kedua dari tabel jabatan, maka kita ketikkan kedua, lalu enter. Direktur kita narik ke bawah. Lama kerja, kita lihat lama kerja adalah selisih antara tanggal perekapan dengan tanggal masuk kerja hitungan dalam hari atau tahun. Berarti 365 hari atau tahun. Berarti di sini tanggal masuk kerja kita cari selisihnya dengan tanggal perekapan ini. Berarti di sini kita menggunakan fungsi stated if kurung buka, kita pilih tanggal masuk kerja, tanggal perekapan yaitu ini. Jangan lupa tanggal perekapan ini kita F4 kan, kita absolutkan agar dia bernilai tetap ketika kita tarik rumusnya ke bawah, karena dia mintanya tahun yaitu year, lalu enter. Di sini 28 tahun, kita tarik ke bawah. Gaji pokok, kita lihat gaji pokok diambil dari tabel golongan, yaitu ini tabel golongan ini kita merupakan tabel bantu untuk mengisi kolom gaji pokok ini dengan set acuannya ini kode, yaitu karakter pertama berupa nilai atau numerik. Maka di sini kita bisa menggabungkan antara VLOOKUP, value, jangan lupa karena dia itu bernilai numerik, ada nilainya, yaitu left karena dia berada di sisi paling kiri dari kode ini, satu karakter, dot F4, 2, 0. Ini merupakan gaji pokok. Kita tarik ke bawah. Tunjangan, di sini tunjangannya ada 3, yaitu tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan anak. Kita lihat tunjangan jabatan terlebih dahulu. Tunjangan jabatan diambil dari tabel jabatan persentase dari gaji pokok. Oke, berarti tunjangan jabatan ini, persentase ini akan kita kalikan dengan gaji pokok ini sesuai dari jabatan ini ataupun dari kode jabatan ini. Di sini bisa kita gunakan jabatan ini sebagai sel kunci dan juga kode ini sebagai sel kunci. Kalau lebih kita akan gunakan ini saja, jabatan ini sebagai sel kunci kita untuk mendapatkan persentase dari tunjangan jabatan ini. Itu sama dengan VLOOKUP kurung buka acuan kita, yaitu ini jabatan ini, blok. Di sini kita tidak memblok seluruhnya ini, melainkan hanya dari jabatan ini. Lalu F4, 2, karena di sini kita anggapnya ini kolom pertama dan ini kolom kedua, maka kolom kedua ini yang kita keluarkan. Maka ketika angka 2, jangan lupa segment scan atau false, 0, lalu enter. Lupa kita kalikan. Kita kalikan dengan gaji pokok ini. Nah, ini merupakan tunjangan jabatan. Tunjangan keluarga, kita lihat tunjangan keluarga sebesar 25% dari gaji pokok jika sudah menikah dan masa kerja lebih dari
15 tahun. 15% dari gaji pokok jika sudah menikah dan masa kerja kurang dari 5 tahun. Oke. Dia ini kriteria mendapatkan tunjangan keluarga ini jika dia ini sudah menikah dan masa kerjanya ini lebih dari atau sama dengan 15 tahun, maka 15%. Maka 25%. Jika kurang dari 15 tahun, maka 15%. Oke, berarti ini sebagai statusnya itu karakter tengah ini, N ini, atau T ini sebagai sel acuan kita nanti untuk apakah dia mendapatkan tunjangan keluarga atau tidak. Nah, ini langsung saja kita gunakan if N. Jika min statusnya ini menikah N dan lama kerja ini lebih dari atau sama dengan 15, maka 25%. Jika, jangan lupa if N kan lagi, min, karena dia berada di karakter tengah, sel C10, 3,1, karakter ketiga kita ambil berjumlah 1 jika dia itu sama dengan menikah juga atau N dan lama kerjanya ini kurang dari 15, maka dia hanya akan mendapatkan tunjangan sebesar 15% dari gaji pokok. Kita kalikan dengan gaji pokok ini. Nah, ini untuk tunjangan keluarga. Tarik ke bawah. Nah, ini kita lihat di sini kenapa dia tidak mendapatkan tunjangan, karena dia belum menikah. Jadi kriterianya jika dia menikah maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 25% jika masa kerjanya ini lebih dari 15 tahun, 15% jika masa kerjanya ini kurang dari 15 tahun. Tentu di sini jika dia sudah menikah. Tapi jika dia belum menikah, dia tidak akan mendapatkan itu. Tunjangan anak. Kita lihat. Tunjangan anak sebesar 5% dari gaji pokok untuk satu orang anak, maksimal 5 orang anak. Oke. 5% dari gaji pokok, berarti 5% dari gaji pokok ini jika jumlah anaknya ini 5, berarti hanya 5 anak yang akan mendapatkan tunjangan. Sebaliknya dari itu, jika 6 anak atau anak 6 atau anak ke-7 dia tidak akan mendapatkan tunjangan anak ini. Berarti di sini kita kalikan 5%, kita kalikan dengan gaji pokok ini. Kita kalikan lagi dengan if, jika jumlah anak ini lebih dari 5, maka akan dianggap 5. Selain itu, maka dia akan anggap sel itu sendiri. Kurung tutup, lalu enter. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, sini kita lihat 50.000 untuk satu orang anak. Jumlah anaknya 50.000. Karena 50.000 ini merupakan 5% dari gaji pokok. Dia hanya mendapatkan 1. Kita lihat di sini jumlah anaknya 0, tentu dia tidak mendapatkan, dan ini juga tidak mendapatkan, hanya ini dan ini yang mendapatkan. Oke, total tunjangan. Total tunjangan ini kita lihat, kita samkan saja semua, sum dari anak ini sampai jabatan. Nah, ini merupakan total tunjangan. Selanjutnya, gaji kotor. Gaji kotor ini adalah penjumlahan dari gaji pokok dengan tunjangan. Sama dengan samakan saja gaji pokok ini, kita tambahkan dengan total tunjangan ini. Lalu enter. Nah, ini merupakan gaji pokok di keseluruhan gaji ini. Kita tarik ke bawah. Nah, pajak. Kita lihat. Pajak 5% dari gaji pokok untuk yang masa kerjanya lebih dari atau sama dengan 15 tahun. 3% dari gaji pokok untuk masa kerjanya kurang dari 15 tahun. Oke. Berarti jika masa kerjanya ini kurang lebih dari atau sama dengan 15, maka berapa persen tadi?
5% dari gaji pokok, selebihnya itu 3% dari gaji pokok. Pajak itu if and jika masa kerjanya ini lebih dari 15, lebih dari atau sama dengan 15, sini kita tidak menggunakan if and, if saja. Jika masa kerjanya ini lebih dari atau sama dengan 15, maka berapa persen dari ini? 5%. Selain itu 3%. Nah, kita kalikan dengan gaji pokok. Enter. Ini merupakan pajaknya. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya harus kolom test pen. Kita lihat. Uang test pen adalah sekian kali lipat gaji berdasarkan golongan dilihat dari tabel THR. Oke. Nah, ini berarti ini merupakan tabel THR. Berarti kolom test pen ini akan kita kalikan dengan gaji pokok ini sesuai dengan masa kerjanya yang lebih dari atau sama dengan 15 tahun. Jika masa kerjanya ini kurang dari 15 tahun, dia tidak akan mendapatkan tunjangan test pen ini. Oke. Kita akan menggunakan if lagi di sini. Sama dengan VLOOKUP. Jangan lupa set acuannya. Karena ini ada golongan ini yang akan kita gunakan. Value. Kita gunakan ini, kode ini. Value left. Ini. Kita ambil satu karakter dari kiri, koma, tabel R-nya yaitu ini, tabel THR ini. F4, koma, if jika masa kerjanya ini lebih dari atau sama dengan 15, maka kita keluarkan kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ke-6, selain itu 0. Tutup kurung, koma, false. Tutup kurung, kita kalikan dengan gaji pokok ini, lalu enter. Nah, ini merupakan uang test pen. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini value, kenapa dia value? Kita lihat. Karena masa kerjanya itu kurang dari 15 tahun, maka dia tidak akan mendapatkan tunjangan test pen ini. Nah, untuk mengatasi ini, sebetulnya kita bisa gunakan if error. Coba kita gunakan if error di sini. If error kurung koma 0 kurung lalu enter. Nah, ini kita mengatasi yang tidak mendapatkan tunjangan ini dikarenakan masa kerjanya kurang dari 15 tahun. Asuransi, kita lihat asuransi setiap karyawan mendapatkan asuransi 10% dari gaji pokok kecuali direktur 20%. Oke, hanya direktur yang 20% asuransinya, lain dari itu 10%. Sama dengan jika ini sama dengan if, jika ini sama dengan direktur, maka 20%. Dan itu 10% dari gaji pokok. Enter. Ini asuransinya sudah. Gaji bersih. Kita lihat gimana ketentuan gaji bersih. Gaji bersih adalah gaji kotor ditambah tunjangan, ditambah test pen dan asuransi serta dikurangi pajak. Oke, berarti
gaji kotor ditambah tespen ditambah asuransi dan dikurang pajak. Nah, ini merupakan gaji bersih. Nah, inilah gaji bersih. THR, lihat ketentuan THR. Kolom THR. THR adalah sekian kali lipat dari gaji pokok berdasarkan golongan dari tabel THR sekian kali lipat. Nah, ini merupakan tabel THR. Jika masa kerjanya itu lebih dari atau sama dengan 15, maka kolom kedua ini kita keluarkan dan kita kalikan dengan gaji pokok sesuai dari golongan masing-masing. Oke. Berarti kita lihat di sini VLOOKUP, value left, karena kita perpaduan menggunakan kode ini, golongan ini yang ada di kode ini yang merupakan karakter pertama 1, tabel array kita blok sampai sini saja. F4 jangan lupa, koma if jika masa kerja ini lebih dari atau sama dengan 15, kita keluarkan kolom kedua. Kolom kedua ini kita keluarkan. Jika masa kerja ini lebih dari atau sama dengan 10 tahun, maka kolom ketiga. Jika masa kerja ini lebih dari atau sama dengan 5 tahun, maka kolom keempat. Selain itu, kolom kelima. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, koma, 0. Tutup kurung, kalikan dengan gaji pokok, enter. Nah, ini merupakan tabel THR. Kita tarik ke bawah. Nah, masing-masing sudah mendapatkan tabel THR. Nah, tabel THR ini agak sedikit, menurut saya agak sedikit banyak menggunakan fungsi logik. Jika kita lihat ada 3 fungsi logik yang di sini bisa kita gunakan. Kalian bisa menonton video ini secara berulang-ulang bagaimana untuk jika kasus seperti ini dalam menggunakan fungsi logik. Itu sini ada 1, 2, 3, 4 rumus yang kita gabungkan untuk mendapatkan tabel THR ini. Oke, kita sudah sampai di pembahasan soal terakhir, soal keempat. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian, dan jika kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian, siapa tahu video ini yang mereka cari selama ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya.